Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Dika Saputra, NIM 202121 dari kelas Hukum Keluarga Islam 5E. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Dalam surat An-Nisa ayat 43 ini yang bisa saya renungi yang pertama yaitu sudah diperintahkan dalam surat ini, yaitu untuk orang-orang yang beriman dilarang melakukan ibadah sholat ketika keadaan mabuk, dikarenakan pada saat mabuk itu kita takutnya kalau waktu sholat gerakannya dan bacaannya itu tidak sesuai apa yang disyariatkan oleh agama Islam. Takutnya melenceng-melenceng dan ketika kita mabuk di bawah alam sadar. Kemudian yang kedua yang bisa saya renungi dari Quran Surat An-Nisa ayat 43 ini, ketika kita junub, dalam keadaan junub, maka kita dilarang untuk pergi ke masjid. Sebaliknya, jika perempuan juga junub dilarang untuk pergi ke masjid, kecuali kalau cuman lewat di depan masjid saja. Dan kalau kita mau masuk masjid, kita harus mandi terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas-hadas tersebut. Karena pada saat waktu kita keadaan junub, itu kita membawa hadas yang besar dan dilarang untuk masuk di dalam masjid. Kemudian di renungan yang ketiga, yaitu jika kita sakit ataupun dalam keadaan perjalanan dan di saat itu kita mau melakukan ibadah sholat dan waktu itu kita tidak ada air sama sekali, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Dan untuk melakukan tayamum yaitu dengan cara mengusap wajah, famsahu biwujuhikum, wajah, wa aydiyakum, kemudian dengan pergelangan tangan, kedua tangan. Yang kedua, Quran Surat Al-Isra ayat 78-79. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Renungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 78-79 yang pertama, yaitu diperintahkan dalam surat itu yaitu untuk melakukan sholat 5 waktu, yaitu dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, isya. Kemudian di dalam surat itu diterangkan juga bahwa antara 5 sholat tersebut ada sholat yang istimewa, yaitu terdapat sholat yang istimewa yaitu sholat
subuh dan sholat asar. Kemudian diterangkan di dalam sholat itu, karena di sholat subuh itu kita diawasi oleh malaikat-malaikat pada waktu melakukan sholat subuh tersebut. Kemudian renungan yang kedua yaitu kita sudah diperintahkan dalam surat tersebut untuk melakukan sholat tahajud di tengah malam, karena dalam sholat tahajud itu terdapat banyak manfaat di dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallah alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus syiyami ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masjidi tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Renungan dari Quran Surat Al-Baqarah 187 yaitu dihalalkan bagi umat muslim pada waktu malam hari di bulan puasa halal untuk menggauli istrinya. Kemudian diperintahkan juga untuk makan dan minum ketika berbuka puasa itu tidak berlebihan, sehingga jelas antara benang putih dengan benang hitam. Kemudian pada waktu terbitnya fajar kita diperintahkan untuk menyempurnakan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang keempat, Quran Surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Di surat At-Taubah ayat 103 ini perlu diketahui bahwa walaupun perintah Allah dalam ayat tersebut pada lahirnya ditunjukkan kepada Rasulnya, dan turunnya ayat ini berkenaan pada peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya. Namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim. Untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Renungan yang bisa saya ambil dari surat ini yaitu bahwasanya kita harus mengambil apa yang dizakati oleh orang yang berzakat tersebut, karena dari kita mengambil zakat itu kita sudah membersihkan dosa-dosa dari yang berzakat tersebut. Kemudian di ayat yang terakhir lah itu wallahu sami'un alim. Setelah kita menerima zakat itu kita harus mendoakannya, wajib mendoakannya, dan Allah Maha mengetahui siapa yang tidak mendoakannya setelah menerima zakat tersebut. Yang kelima, Quran Surat An-Nur ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim.
kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang bisa saya renungi dari Quran surat An-Nisa ayat 30 ini, yaitu Allah memerintahkan kepada Rasulnya dan umat yang beriman untuk menjaga mata dan pandangannya dari apa yang telah diharamkan, kecuali apa yang boleh dilihat untuk kita. Kemudian di ayat tersebut juga dijelaskan jika kita tidak sengaja pandangan kita terarah yang diharamkan, dianjurkan untuk segera mengalihkan pandangan. Kemudian renungan yang kedua, di surat tersebut telah dijelaskan juga untuk bagi kaum laki-laki untuk wajib menjaga kemaluannya, yaitu dari contoh perbuatan homoseksual, contoh seks bebas. Jadi dianjurkan untuk laki-laki untuk menjaga kemaluan tersebut. Kemudian menjaga mata untuk tidak melihat apa yang telah diharamkan dan memelihara kemaluan untuk tidak berbuat zina dan tidak berbuat homoseksual atau lain sebagainya, itu merupakan perbuatan yang suci baik terhadap jiwa maupun agama kita sendiri. Kemudian yang keenam, Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan yang bisa saya renungi dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ini, yaitu yang pertama, Allah memerintahkan kepada perempuan yang beriman untuk menggunakan hijab agar terhindar dari gangguan atau hinaan dari orang-orang kafir. Kemudian untuk aturan hijab, yaitu dari atas sampai tertutup hingga dada mereka. Kemudian yang berhak untuk melihat dia tanpa menggunakan hijab itu hanya keluarga perempuan atau suami dari perempuan tersebut atau adik atau kakak dari perempuan tersebut. Kemudian poin yang kedua dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ini, yaitu Allah menjelaskan yaitu untuk mereka yang berpura-pura baik atau orang munafik, itu yang berpenyakit hatinya atau orang yang hatinya buruk, yang pura-pura beriman kepada Allah. Di dalam surat ini Nabi mengatakan untuk memerangi mereka, dalam arti orang yang pura-pura beriman tetapi mereka berbohong, tidak beriman, itu diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka, untuk memberantas mereka orang yang pura-pura beriman tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun salah penjelasan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.